Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. La nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa datani lisani yafqahu ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Anak-anak sekalian yang dimuliakan sama-sama kepada Allah, bahwa patut kita bersyukur pada hari ini Allah masih ngasih kenikmatan kita berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga masih kita melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk thalab ilmu atau menyampaikan ilmu. Jadi yang punya berilmu itu wajib menyampaikan, yang tidak berilmu wajib menuntut. Maka ketemulah keikhlasan di sini walaupun melalui via dunia maya, kira-kira begitu. Karena situasi yang belum memungkinkan. Karena dalam Islam apapun yang terjadi tetap itu berjalan. Sampai langit runtuh pun itu kalau memang kita disuruh jalan-jalan kira-kira. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang menghidupkan hati nurani dengan berpikir kritis. Materi ini seyogianya ada satu lagi tentang demokrasi. Insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri. Izinkan saya untuk mencoba mengungkap tentang materi ini. Berpikir ada menghidupkan nurani dengan berpikir kritis itu ada 6 komponen. Yang pertama berpikir dan hati nurani, supaya ada coupling untuk mempermudah mengkelompokkan apa sebabnya berpikir dan nurani itu. Arti kata dari berpikir memiliki makna fungsi dari akal pikiran, yang berarti dengan adanya berpikir maka seorang dapat memanfaatkan akal pikirannya untuk bisa memahami apa yang kebenaran, apa saja kebenaran tentang segala sesuatunya. Jadi itulah berpikir. Berpikir sebenarnya sumbernya dari akal, makanya kita dan agama melarang untuk merusak akal dengan minum-minuman, dengan berbuat dan hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian hati nurani satu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan mengaitkan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seorang. Ini bisa dibedakan hati nurani berbeda dengan emosi atau berpikir atau pikiran yang muncul akibat persepsi indrawi atau refleks secara langsung, seperti misalnya tanggapan sistem saraf simpatis. Jadi dengan sendirinya itu udah refleks. Makanya hati nurani tidak boleh dikotori. Contoh begini, orang meminta sedekah, itu kalau sudah terbentuk hati nuraninya tentang hal-hal yang tadi itu, maka dengan sendiri tidak berpikir panjang, dengan refleks maka dia akan menghasilkan mengeluarkan infak ataupun sedekah itu. Masalah dia bagaimana itu urusannya dia. Saya kira itu pengertian berpikir dan hati nurani. Kemudian berpikir kritis itu apa sebetulnya? Konsep untuk merespon sebuah pemikiran atau bahasa yang lain teorema yang kita terima. Respon tersebut melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis. Di sini setiap orang berbeda-beda dalam merespon terhadap lingkungan yang ada. Tergantung dari kecerdasannya. Kalau orang cerdas biasanya cepat merespon itu. Dan agak cerdas ya agar berkurang. Jadi masalah dimensi waktu di sini. Yang agak
maaf yang agak cerdas, bodoh kira-kira gitu yang lebih lama lagi. Hanya dimensi waktu, jadi orang cerdasnya cepat dalam merespon. Kalau yang di bawahnya gelombang kedua dan yang terakhir biasanya yang lambat itu yang kecerdasannya berkurang. Contoh ini, saya menyampaikan satu materi yang lucu. Itu merespon anak, cara merespon anak itu ada beberapa gelombang, yang cerdasnya langsung ketawa. Serempak ketawa pertama. Nah, agak cerdas ya, di bawahnya baru dia ketawa karena baru masuk merespon dalam pemikiran dia itu. Dan yang repotnya baru dia selesai materi, keluar dia ketawa itu karena baru masuk dalam meresponnya itu. Saya kira itu kita coba landasan dalil nakli surat Al-Imran 190 sampai 191 yang tadi Bapak sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Anak sekalian, kalau ditarjim sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, terdapat ayat-ayat Allah. Tanda itu artinya ayat bagi orang-orang yang berakal. Nah, kemudian dalam sini diurai orang berakal itu siapa sebenarnya? Orang berakal itu yang pertama yadhkurun Allah, itu orang yang selalu ingat sambil qiyaman, sambil berdiri, duduk, kemudian wala junuduhin, atau sambil dalam keadaan berbaring. Jadi orang yang cerdas itu yang selalu ingat kepada Allah. Karena memang dalam ayat yang lain, wa dzakara katsiran la'allakum tuflihun, perbanyaklah berzikir jika kamu ingin beruntung. Jadi memang tidak ada batas dimensi waktunya kalau berzikir, naik mobil, bekerja, memasak, dan yang lain-lain. Dan kemudian dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Setelah itu muncul, ya Tuhan, ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, makhluk hadal batila. Jadi makanya kita sebagai orang yang saintis nanti dalam hikmahnya itu berkewajiban mencari jawaban-jawaban apa yang terjadi. Banyak rahasia Allah yang sebenarnya. Contoh sederhana, daun ini fungsinya apa untuk kehidupan manusia, tanah ini fungsinya untuk apa, rumput ini untuk apa, seterusnya. Karena dalam kaitan dengan masalah ayat ini, Allah berfirman, ma khalaqta hadzal batila, tidaklah kuciptakan itu semua itu tentunya tidak sia-sia, ada manfaatnya. Kita lanjutkan anak sekalian. Di sini kita kembali dulu tentang masalah surat Al-Imran ini. Tadi Bapak lupa bahwa asbabul nuzul surat ini, ada orang-orang Quraisy bertanya kepada kaumnya tentang kehebatan Nabi Musa apa sebetulnya. Kemudian menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Itu jawaban dari kaumnya Musa. Kemudian dia datang lagi ke kaum Nasrani. Sebetulnya apa yang ada pada diri Isa alaihissalam? Kaum Nasrani menjawab bahwa dia dapat menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Itu jawaban mereka. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasul, coba mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas untuk kami. Rasulullah
biasanya kalau ada masalah itu berdoa, minta diturunkan jawaban dari Allah. Kemudian Rasulullah berdoa, maka turunlah ayat surat Al-Imran, ayat surat ketiga, ayat 190-91. Jadi ini asbabun nuzulnya ini. Dan kemudian tolong Anda nanti perhatikan setelah berwujud, dan intinya memang disuruh berpikir tentang penciptaan langit dan bumi ini, karena memang dari situ setiap ilmu pengetahuan apapun itu tidak lain adalah apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi. Itu baru ilmu pengetahuan. Bilanya di situ. Di luar itu tidak ada ilmu pengetahuan. Akhirat itu kita bicara bukan ilmu pengetahuan, karena sudah ada petunjuk ilahiyah yang tidak bisa dikaji. Itu kira-kira begitu. Karena manusia tidak mampu akan menjangkau ke sana. Dari mana kita berasal, tugas apa kita sebetulnya, dan kemana kita setelah hidup itu tugas agama. Dan tidak bisa manusia menjangkau ke sana. Karena sekalian yang mudah-mudahan dimulakan oleh Allah, kemudian nanti Anda dikaji masalah tajwidnya, karena dengan cara baca yang salah itu akan merubah makna daripada tarjim daripada bahasa Arab itu sendiri atau ayat itu sendiri. Inna fi khalqis samawati wal ardh, itu ada tajwidnya, ada guna, ada matobi'i, ada alif lam syamsiah dan seterusnya. Tolong dipelajari untuk bisa minimal ya dua ayat ini, ada dua ayat ini. Yang berikutnya anak sekalian, kita coba cara berpikir kritis menurut Islam, cara berpikir kritis secara Islami, kira-kira begitu. Di sini kita melihat, mengamati, pengamatan dengan melihat berbeda. Itu kan, kalau melihat sekedar, kalau pengamatan itu sambil mengungkap sebetulnya. Contoh masalah kalau melihat sudah, kalau pengamatan itu sampai detil, sampai katakan kambing. Oh itu kambing. Kalau pengamatan itu ya termasuk spesies daripada kambing itu gimana, sehingga begitu dilepas di alam terbuka itu nggak akan keliru dengan binatang lain. Itu pengamatan. Nah, kemudian baru nanti berpikir. Jadi pengamatan baru berpikir terus. Kambing berkaki 4. Tidak semua berkaki 4 kambing. Kan gitu. Itu berpikir ke situ. Kambing binatang mati. Nah, setiap binatang mati. Itu ada deduksi dan induksi. Nah, baru di situ berpikir, memikirkan kejadian-kejadian itu sehingga akan memunculkan kaitan dirinya, karena tidak satupun benda yang jatuh, tidak satupun binatang yang bergerak itu tanpa izin Allah. Karena berzikir adalah diperintahkan oleh Allah, seperti yang surat yang tadi itu. Orang yang cerdas, orang yang selalu berzikir saat berdiri, duduk, dan seterusnya. Kemudian pasti kalau udah begitu semua komponen mengamatan, berpikir, berzikir, akan muncul rasa bertasbih itu mengagungkan Allah. Karena hakikatnya makhluk Allah itu adalah bertasbih. Binatang, makhluk batu, air itu semua bertasbih kepada Allah. Dan tentunya setelah itu doa itu rasa ketidakmampuan kita kepadanya. Karena Allah Maha segalanya, berdoa rasa ketidakmampuan kita adalah minta kepada Allah untuk minta keselamatan, minta rezeki dan yang lain, karena Allah adalah Zat Maha segalanya. Nah, kemudian baru berkesimpulan. Jadi disitulah komponen daripada cara berpikir yang kritis menurut Islami, pengamatan, menggunakan akal, pikiran, zikir, tasbih, dan doa, baru kesimpulan bahwa
semua kejadian itu tidak akan lepas daripada penciptanya, yakni Allah. Karena apa? Karena dalam ayat tadi, dalam surat Al-Imran 192, ma khalaqal hadzal batila, sebenarnya aku ciptakan itu semua tidak sia-sia. Nah, mungkin di berikutnya ada manfaat berpikir itu gimana Bang Fitri itu. Karena sudah diperintah, logika kita itu pasti ada manfaatnya. Setiap yang dilarang pasti dampak yang negatif bagi kita. Ini ada pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Yang tadi ada kalimat dalam surat itu tadi. Makhluk terhadap jadi seperti pergantian malam, siang itu ada manfaatnya semuanya itu. Kita mengunculkan waktu, bisa untuk tumbuh-tumbuhan, bisa untuk pembagian wilayah, zona bagi binatang, yang siang-siang, yang malam-malam, yang laut-laut, yang di darat-darat. Kalau semua itu tidak ada batas zona, itu betapa runyamnya dunia itu. Batang kelelawar malam, siang itu pasti berhenti. Gitu. Giliran untuk makhluk yang siang. Coba kalau malam-malam ada binatang kelelawar, saya belum dapat mangga, maka siang pun dia mencari mangga, termasuk menyerbu ke pasar. Itu jadi masalah tersendiri. Kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Boleh. Bahkan Allah merintahkan, ambillah karunia Allah dimanapun berada untuk kemakmuran, kebahagiaan, menambah. Intinya adalah kedekatan diri pada Allah. Yang berikutnya, mampu mengembangkan iptek dengan mengambil inspirasi dari segala ciptaan Allah. Pernah kalau anak-anak eksak ini, sejarah munculnya ilmu fisika itu gara-gara sederhana sekali. Ada apel jatuh. Nah, dipelajari kenapa jatuh. Itu kan karena gravitasi, karena hukum Allah, sunatullah itu. Pelajarilah di situ awal muasal daripada ilmu fisika itu. Kemudian menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian itu. Banyak masih rahasia Allah. Semakin biasanya orang yang cerdas, pintar itu semakin bodoh merasa. Karena banyak rahasia Allah yang belum terjawab. Kemudian mengantisipasi bencana alam melalui gejala dan fenomena alam. Sebetulnya tanda-tanda alam itu, tanda-tanda itu, ayat-ayat Allah itu, setiap kalau bisa mampu membaca, kan kita kan disuruh membaca. Ada ayat qauliyah, ada ayat yang tercipta. Itu bencana itu bisa terbaca sebenarnya. Kalau tadi hatinya bersih, pikirannya bagus, zikirnya pada Allah, tanda Allah akan diberikan kepada orang yang tadi itu yang dekat pada Allah. Contoh sederhana, binatang itu kalau ada bencana itu tahu dia. Seperti Gunung Merapi mau meletus, binatang turun dari bukit itu. Itu berarti udah tahu dia membaca tanda, karena dia terlalu bertasbih, terlalu berzikir pada Allah. Kalau kita karena banyak dosa, dibudek gitu, nggak tahu tanda-tanda Allah. Nah, baik, berikutnya saya kira itu yang perlu disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan sekelumit yang perlu disampaikan ada manfaatnya, sehingga memang nanti tugas Anda yang akhirnya merespon dari apa yang Bapak sampaikan. Nanti pertama absen, yang kedua adalah ringkasan dari pembicaraan atau dari kajian-kajian hari ini. Sengaja memang itu garis besarnya, justru diminta untuk menggali Anda lebih jauh daripada pemikiran-pemikiran saya. Karena setiap orang akan diberikan satu kecerdasan yang berbeda-beda. Mungkin itu yang diberikan pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.